Kemudian Ais juga karena dia tidak percaya istrinya sudah suci selama 20 hari, dia mengatakan kepada istrinya, la tughurrini andini hatta tumdiya arba'una lailatan. Jangan kamu cemarkan agamaku hingga kamu melewati masa nifas 40 malam. Makanya untuk kehati-hatian perlu juga suami itu menjaga. Jangan begitu istri ngomong, oh saya sudah suci, terus langsung percaya saya. Jangan. Dikondisikan betul-betul, dipahami betul-betul sampai memang betul dia suci. Seperti ayat ini. Jangan gara-gara keinginan nafsu kita, ya, wanita yang sedang nifas atau wanita yang sedang haid lupuh ya. Kita kena kafarohnya. Kita kena kafarohnya kalau kita sampai berhubungan suami istri dalam keadaan istri sedang nifas, sedang berhadas besar itu, sedang nifas ataupun sedang haid. Boleh berhubungan biasa boleh, tapi yang itu tuh tak boleh. Yang itu tuh tak boleh. Yang menyebabkan kita berhadas besar itu tak boleh. Jadi usahakan dijauhi perkara-perkara ini semasa istri kita sedang haid dan nifas, karena dia sedang berhadas besar. Kemudian ada lagi perkara-perkara yang ini tidak menyebabkan hadas besar, tapi dia sebaiknya harus mandi. Ditekankan betul harus mandi. Memang dia tidak berhadas besar, tapi ditekankan betul dia harus mandi. Di antaranya dalam riwayat An Qais bin Asim annahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyaghtasila bima'in wasidrin. Qais bin Asim masuk Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi keinginan dia itu dengan memerintahkan pertama sekali dengan menyuruh mandi dengan air dan sidr dan daun bidara. Pokoknya mandinya bersih. Kalau bahasa kita sekarang nih, sidrun itu satu pohon yang daunnya kalau diremas-remas berbusa dan dia mengeluarkan licin-licin, lendir. Kalau kita sekarang ini ya sabun lah. Jadi orang yang akan masuk Islam ditekankan betul agar dia mandi. Agar dia mandi terlebih dahulu, karena ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mandi dulu semua tubuh, seperti mana mandi wajib, mandi seluruh tubuh, seperti mandi junub. Kemudian di lain riwayat lagi diterangkan bahwasanya An Ali radhiyallahu anhu annahu ata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqala inna Aba Thalib mata. Faqala idhab fawarih. Qala innahu mata musyrikan. Qala idhab fawarih. Falamma wa raituhu raja'tu ilaihi faqala li ightasil. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan bahwa dia telah datang kepada Nabi untuk memberitahu bahwa Abu Thalib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Diberitahu bahwasanya pamannya telah meninggal dunia. Abu Thalib telah meninggal dunia. Maka Nabi bersabda, ini kan bapaknya Ali nih. Abu Thalib itu bapaknya Ali. Jadi Ali menghabarkan itu kepada Nabi. Nabi memerintahkan kepada Ali, wahai Ali, pergi kamu ke sana dan kuburkan dia. Ini orang kafir nih, orang musyrik. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, dia akan mati dalam keadaan musyrik. Maka Rasulullah memerintahkan pergi ke sana, kuburkan dia. Ali pun menceritakan selanjutnya, setelah selesai aku menguburkan ayahku, aku pulang, ketemu lagi kepada Nabi. Terus Nabi SAW memerintahkan kepada aku, mandilah kamu. Jadi bukan berarti umpamanya bapak kita masih musyrik, terus dia mati, usahlah ditengok, dia kan masih KP. Tidak, Nabi memerintahkan seperti ini. Anak itu mesti datang walaupun bapaknya dalam keadaan kafir.
dia kan diselenggarakan dengan cara kafir. Itu urusan lain. Kita berkewajiban untuk menguburkan orang tua kita. Ini seperti ini perintah Nabi kepada Sayyidina Ali ketika bapaknya meninggal dunia. Maka Sayyidina Ali pun menguburkan bapaknya. Selesai menguburkan, barulah Nabi SAW memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk mandi. Jadi kita kuburkan. Kalau keluarga kita masih ada yang kafir umpamanya, masih ada yang musyrik, ataupun kita anggap orang yang gantung diri itu mati kafir umpamanya seperti itu, ya tetap kita kuburkan. Setelah dikuburkan kita sendiri yang mandi. Tapi ini keharusan, bukan seperti kesunahan yang biasa. Memang sunnah seseorang yang sudah mengebumikan itu, ya sudah mulai dari berziarah terus mensolati, ataupun dia ikut memandikan sekaligus, ya sunnah dia memandikan, dia mandi. Setelah memandikan jenazah dia sunnah mandi. Tapi tidak sama dengan kesunahan ini sangat ditekankan. Orang yang setelah mengebumikan orang kafir, hendaklah dia mandi seluruh tubuhnya. Mandinya bukan separuh-separuh, seluruh tubuhnya dia mandi. Jadi inilah beberapa perkara yang rasa saya kita semua perlu tahu, ataupun yang sudah tahu ya perlu kita ulang kaji agar tidak teledor lagi. Karena ada perkara-perkara yang ketika seseorang itu berhadas kecil ataupun berhadas besar dilarang untuk melakukannya. Umpamanya seperti saya terangkan pada minggu yang lalu, sholat, tawaf, ini kan dilarang. Kemudian kalau orang yang sedang junub, orang yang sedang berhadas besar, dilarang untuk membaca Al-Quran. Dilarang untuk membaca Al-Quran. Kalau orang yang berhadas kecil memegang Al-Quran, dilarang. Kecuali dalam keadaan darurat atau terpaksa. Nampak telepak Quran dekat jalan, kan dipijak-pijak dengan orang, tak mungkin tak diambil. Untuk menjaga kehormatan itu lebih utama diambil, walaupun kita sedang dalam keadaan berhadas. Tapi kalau membaca Al-Quran, ya ketika kita berhadas tidak boleh. Berhadas besar maksudnya. Ketika kita junub, jangan. Kalau berdekatan dengan orang yang sedang haid atau orang yang nifas, orang yang sedang berhadas besar, tidak masalah kita membaca. Seperti Nabi tidur di pangkuan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada waktu itu Ibunda Aisyah dalam keadaan haid, Nabi membaca Quran. Tidak ada masalah yang seperti itu. Tapi kalau yang berhadas besarnya itu haram, dilarang. Kalau belajar gimana? Orang belajar itu ya diperbolehkan, tidak ada masalah. Orang belajar diperbolehkan. Tapi kalau dia punya kebiasaan membaca Al-Quran satu hari satu juz, ketika berhadas besar, ketika haid, wah sayang pula nanti ketinggalan, tidak katam nih, dibaca juga, yang seperti itu ya dosa. Bacaan Qurannya itu dosa, yang dikerjakannya itu dosa. Karena itu sudah menjadi aturan dalam syariat. Ketika haid, ketika nifas, ketika berhadas besar, seseorang itu tidak diperbolehkan membaca Al-Quran. Jadi ini perkara-perkara penting. Kemudian termasuk dalamnya juga berdiam diri, yang dikhawatirkan nanti kotorannya itu akan mempengaruhi kehormatan masjid, merusak kehormatan masjid. Umpamanya kita tidur-tiduran di masjid, mimpi pula basah, malas mandi, akhirnya tidur terus dekat masjid. Ini merusak kehormatan masjid. Karena orang yang berhadas besar tidak layak dia di dalam masjid. Hendaklah sesegera mungkin keluar meninggalkannya. Begitu juga orang yang haid. Ketika sholat dia di masjid mempunyai haid, ya dikhawatirkan merusak kehormatan masjid, hendaklah ditinggalkan masjid sesegera mungkin. Tapi dalam hal-hal yang lain diperbolehkan, umpamanya mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha, ataupun mendengarkan pengajian, boleh. Memang dia tidak sholat, boleh dia datang ke masjid untuk mendengarkan itu, dengan catatan bisa menjaga kehormatan masjid. Jadi untuk menjaga kehormatan masjid ini sangat diperhatikan oleh orang-orang yang sedang berhadas, terutama yang berhadas besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan manfaat kepada saya dan kita semua. Pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita bahas tentang mandinya agar terbebas dari hadas besar ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.